Cinta Kajian Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian pembahasan tentang menggapai keluarga sakinah. Nah, sekarang pada poin yang ketiga dari hak para istri, dan ini merupakan kewajiban para suami. Jadi yang ketiga yang perlu kita ketahui tentang kewajiban para suami adalah mereka dituntut untuk senantiasa mengajak, dituntut untuk senantiasa memotivasi ibadah ya kepada istrinya, kepada anak-anaknya atau kepada keluarganya. Jadi untuk menyelamatkan istri yang tercinta dari jilatan kobaran api neraka dan kemudian masuk ke dalam kenikmatan surga, dapat juga dengan cara mengajak, memotivasi ya mereka itu untuk mengerjakan berbagai amal soleh. Misalnya mengajak mengerjakan sholat, berpuasa, bersedekah, membaca Al-Quran, ya kemudian juga menutup aurat dengan hijab, ya pakaian muslimah, kemudian juga mengkaji ajaran agama dengan benar, ya untuk memperbaiki akidah, untuk memperbaiki ibadah dan akhlak dan lain sebagainya. Nah, oleh itulah ada suatu ungkapan bahwa ya ini harus kita jadikan suatu tuntutan dalam diri kita bahwa sebetulnya tempat yang paling baik, tempat yang paling tepat bagi seorang wanita ya untuk menuntut ilmu, untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, tempat yang paling baik bagi seorang istri untuk menggapai keridhaan Allah sehingga masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Tempat yang paling tepat itu adalah memiliki suami yang soleh, suami yang berilmu, suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tempat yang paling bagus bagi seorang istri untuk pengetahuan tentang bagaimana cara beribadah, bagaimana cara beragama yang paling tepat itu adalah suaminya sebetulnya. Tapi suaminya itu adalah suami yang soleh. Ya, karena suami yang soleh nggak akan begitu. Ya, suami yang tidak soleh tidak akan mungkin dapat mengajarkan ilmu, apalagi dia tidak berilmu. Maka bagi seorang wanita hendaklah pada saat dia itu hendak memiliki pendamping hidup, carilah suami-suami minimal yang beriman, suami-suami yang soleh dan bertakwa. Atau juga kalau tidak menjadi tempat menuntut ilmu, minimal menjadi partner, menjadi teman setia di dalam menuntut ilmu. Jadi kalau tidak menjadi tempat dia menuntut ilmu, minimal menjadi partner, menjadi teman setia, teman sejalan di dalam menuntut ilmu. Nah, itu juga harus memiliki suami yang soleh, yang juga mempunyai landasan ilmu yang benar, dan juga senantiasa bertakwa kepada Allah. Nah, hal ini juga sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah pernah mengatakan, Allah telah berfirman di dalam Quran surat Thaha, yaitu surat ke-20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Itu contohnya. Jadi kata Allah, wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah keluargamu, perintahkan istrimu, perintahkan anak-anakmu bis-shalah, untuk mengerjakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersikap sabarlah kamu 'alaiha, di atasnya. Jadi untuk mengajak mereka supaya salat harus sabar. Ya, harus continue, harus terus-menerus, ya, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang. Ya, jadi jangan ada kata bosan atau jenuh mengajak mereka, baik dengan mendidiknya, mengajarkannya, membetulkan kalau ada kesalahan, atau minimal dia mengajak, ya, anak-anak dan istrinya itu menghadiri kajian-kajian yang mengajarkan, ya, cara-cara ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat tersebut, ya, dipahami dan dijelaskan oleh seorang mufassir, yaitu Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Beliau mengatakan, wajibnya menyuruh istri, anak, dan kaum muslimin untuk mengerjakan sholat. Ya, jadi bagi seorang muslim mempunyai kewajiban menyuruh, memerintah istrinya, anak-anaknya, dan kaum muslimin yang ada di sekitarnya untuk mengerjakan sholat, dan bersabar di dalamnya, ya. Bersabar di dalam menyuruh, sabar di dalam mengajak, ya, istri dan anak-anaknya itu untuk mengerjakan sholat. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yaitu dalam surat Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabi bihinna. Wahai nabi, katakanlah, ucapkanlah, perintahkanlah kepada istri-istrimu dan juga anak-anak gadismu, dan juga kepada wanita-wanita, ya, istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah yudnina, mereka mengulurkan, hendaklah mereka merendahkan, yaitu min jalabi bihina, jilbab-jilbab mereka, atas, ya, alaihinna, atas mereka. Jadi ayat ini juga merupakan pengajaran di Allah, di mana Allah memerintahkan Rasulullah agar memerintahkan istrinya, putri-putrinya, dan istri daripada kaum mukminin untuk mengulurkan jilbabnya, untuk merendahkan jilbabnya sampai ke saku-saku baju dan seterusnya, sebagaimana ditafsirkan oleh para ahli tafsir tentang bagaimana mengulurkan jilbab. Ini juga merupakan bentuk pengajaran yang Allah perintahkan ke Nabi, dan ini juga berlaku untuk kita sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah kita perintahkan istri kita, perintahkan anak-anak perempuan kita, ya, supaya apa? Mereka menutup aurat dengan menggunakan jilbab. Nah, makanya kita hendaklah memerintahkan, mengajak, memotivasi mereka untuk mengerjakan perintah Allah dan juga perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menganjurkan kepada kita untuk bersikap demikian kepada istri dan anak-anak kita. Bahkan dalam suatu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla wa ayqaza imra'atahu fa in abad nadoha fi wajhihal ma. Rahimallah, Allah memberikan rahmat, ya, rahimallah, Allah memberikan rahmat kepada rajulan, kepada seorang lelaki, kepada seorang pria yang qama minal lail, yang dia itu bangun di waktu malam, kemudian fasalla, lalu dia hendak mengerjakan sholat, yaitu sholat malam, wa aiqadha, dan dia membangunkan imro'atahu, istrinya, fa'in abad, tetapi jikalau istrinya enggan, mungkin ada malas saat itu, nadoha, ya, hendaklah ia memerciki fi wajhihal ma, memerciki air pada wajahnya. Jadi Allah memberikan rahmat kepada seorang laki-laki, kepada seorang suami yang dia bangun malam untuk mengerjakan sholat, lalu dia ajak istrinya, dibangunkan istrinya untuk sholat, lalu ketika istrinya enggan atau mungkin tidak mau saat itu, ambil air kemudian perciki
wajahnya supaya bangun dan ikut sholat bersama dia. Nah, itu merupakan bentuk ya motivasi seorang suami itu mengajak istrinya untuk sholat. Ya, jangan begini. Jangan kalau kepada orang lain, misalnya kepada wanita lain, dia WA, dia SMS untuk dibangunkan sholat malam misalnya, ya karena penuh perhatian kepada wanita tersebut, tapi istrinya sendiri dia tidak bangunkan. Ini suatu kekeliruan besar. Ya banyak orang-orang yang melakukan ya nauzubillah ya hal-hal seperti itu. Dia biarkan istrinya sendirian tidur, ya kemudian dia membangunkan orang-orang ya untuk cari perhatian atau apa barangkali wallahu alam ya untuk dibangunkan malam supaya sholat malam. Nah, itu tidak boleh. Jadi utamakan membangunkan istri. Adapun orang lain dia tidak punya kewajiban, apalagi itu seorang wanita lain, apalagi itu istrinya orang lain misalnya, itu lebih dilarang lagi. Maka hindari itu. Dahulukan ketika kita bangun, maka yang pertama-tama kita ajak untuk beribadah, untuk kita motivasi beribadah sholat malam adalah dengan membangunkan istri kita. Bangunkan dengan lemah lembut, bangunkan dengan penuh rasa kasih sayang, ucapkan perkataan-perkataan yang memberikan semangat, yang memberikan dukungan ya kepada istri kita supaya dia bangun malam lalu sholat malam berjamaah dengan dia. Kalau dia sudah punya anak, sudah kira-kira cukup anaknya belajar sholat, bangunkan anak-anak untuk melakukan sholat malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Sahih Al-Albani. Begitu juga dari hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man istayqadha minal lail wa ayqadha imra'atahu fasallaya jami'an ya raq'ataini kutiba minaz zakirinallah katsiran waz zakirat." Jadi barang siapa saja yang bangun di waktu malam, lalu dia bangunkan istrinya yang berada di sampingnya, lalu kedua-duanya sholat bersama-sama jami'an, berdua itu sholat, dan itu cuma rokaatain 2 rokaat saja. Gimana kalau sholat malam? Ya dengan 8 plus 3 witir misalnya. Nah, dengan melakukan itu dikatakan oleh Rasulullah, kutiba, kedua-duanya dicatat, minaz zakirinallah katsiran waz zakirat. Maka kedua-duanya dicatat sebagai orang-orang yang banyak mengingat Allah. Itu. Jadi kalau kita ingin termasuk kelompok orang-orang yang banyak mengingat Allah, ya bangun malam kemudian sholat berjamaah dengan sang istri. Ya jangan kita bisa berbuat baik kepada orang, kita bisa perhatian kepada orang, tetapi kepada pasangan kita tidak memiliki akhlak yang baik, kita tidak memiliki perhatian yang baik. Nah itu terjadi ya banyak di kalangan kita, nauzubillah ya kaum muslimin. Mereka lebih memperhatikan orang lain, ya memiliki perhatian kepada orang lain, tapi tidak memperdulikan orang yang menjadi teman tidurnya selama ini, yang katanya mereka itu ingin bersama-sama masuk ke dalam surga, tetapi dia tidak peduli dengan pasangannya. Nah itu. Jadi hadis ini juga dengan ayat-ayat tadi yang sebelumnya, ya ini menunjukkan kepada kita hendaklah seperti itu kondisi berumah tangga. Ya hendaklah seorang suami itu memberikan motivasi dan dorongan kepada istrinya ya untuk mengerjakan ya ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Suami yang soleh akan sangat memperhatikan pemahaman agama dan amalan harian dari istrinya yang dicintainya. Ya, jadi kalau kita paham suami yang soleh itu sangat memperhatikan ya apa pemahaman agama dan juga amalan harian daripada istrinya yang dia cintai itu. Sehingga ia suka mengajak istrinya mengerjakan ibadah bersama-sama. Misalnya mengajak sholat malam bersama, menghadiri kajian agama ya di tempat-tempat yang dia sudah biasa datangi ya, kajian-kajian yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah misalnya. Kemudian juga mengajak puasa sunnah bersama. Jika mampu mengajak untuk puasa ya untuk melakukan ibadah haji atau umroh misalnya. Kemudian juga mengajak bersilaturahmi kepada kerabat dan sahabat keduanya.
Sekali waktu mengajak kepada keluarga suami, suatu waktu bersilaturahmi kepada keluarga istri, begitu seterusnya. Juga mengajak istri itu untuk senantiasa membantu ya anak-anak yatim, kaum duafa dan lainnya. Inilah yang harus dilakukan oleh suami, mendorong, memotivasi, mengajak ya istri itu untuk senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan. Seperti itu. Kalau memang si suami ini, suami yang soleh ini sangat menyayangi istrinya. Nah, itulah ya kita tegaskan lagi. Jadi kewajiban yang ketiga bagi seorang suami itu adalah memotivasi, mengajak ya istrinya itu untuk mengerjakan amalan-amalan yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh agama yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang keempat sekarang, seorang suami itu hendaklah mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Jangan kepada orang mempergauli dengan cara yang baik, tapi kepada istri ya tidak memiliki sifat seperti itu. Kewajiban suami atas istrinya adalah mempergauli ya istri-istri itu dengan baik, dari cara memperlakukannya, berbicara dengannya, memperhatikan segala macam kebutuhannya, berhias dan berharum-haruman untuknya, kemudian menggaulinya dan lain sebagainya. Jangan kalau mau ketemu orang rapih penampilan, pakai harum-haruman. Tapi kalau ketemu istri ya masih bau keringat, belum mandi, masih ada kotoran pada wajahnya misalnya. Jangan dia itu berpenampilan menarik kepada orang lain tetapi tidak menarik kepada istrinya. Nah, makanya seorang suami yang baik, suami yang soleh itu adalah ya mempergauli istri ya dengan berbagai macam pergaulan itu dengan cara yang baik. Hal ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pernah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Jadi kata Allah, dan pergaulilah wa ashiru dan pergaulilah hunna mereka, yaitu para istri, bil ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Kemudian bila kalian tidak menyukai mereka ya dengan sesuatu yang ada pada mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu dari mereka padahal Allah telah menjadikan padanya banyak kebaikan. Jadi kalau ya namanya manusia kan tidak sempurna. Ada hal-hal yang ada pada istri itu yang kadang-kadang kita tidak sukai. Ya bersabarlah. Selama itu bukan masalah-masalah yang sifatnya pokok, bukan masalah-masalah prinsip, ya kita maklumi sebagai manusia. Sama kita juga begitu. Kita juga banyak kekurangannya. Kalau dengan satu kekurangan kita jadikan itu perkara besar, ya tidak akan ada keluarga yang bisa bertahan ya sampai lama. Begitu melihat kekurangan, langsung dipersoalkan, menjadi besar, kemudian berpisah. Nah, gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak kita sukai pada istri, selama itu bukan perkara-perkara yang sifatnya prinsip, ya udah sabar. Ya, yang penting kita senantiasa mempergauli istri kita dengan cara-cara yang ma'ruf. Kemudian berkata Syekh Salim bin Eid al-Hilali hafizahullah, dengan apa? Yaitu dengan melembutkan suara kalian, membaguskan perbuatan dan cara kalian seukuran dengan kesanggupan kalian. Sebagaimana engkau suka perilaku tersebut darinya, maka berbuatlah seperti itu pula kepadanya. Jadi menurut Syekh Salim tersebut, bahwa bagi kita sebagai kaum suami itu adalah untuk memperlakukan para istri itu dengan baik, yaitu dengan cara bicara itu melembutkan suara kepada mereka, kemudian juga membaguskan perbuatan dan cara kita seukuran dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Karena pada dasarnya ya kalau kita sebagai suami itu ingin diperlakukan dengan baik oleh istri kita, maka seharusnya seperti itu jugalah kita berbuat baik kepada istri kita. Jangan kita menuntut kepada mereka untuk berbuat baik kepada kita, kita menuntut mereka untuk bersikap baik kepada kita,
tapi kita tidak memperlakukan mereka itu dengan baik. Nah, oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji, menyanjung orang-orang yang mereka paling baik akhlaknya. Sebagaimana telah disebutkan dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum, ya orang yang paling bagus khuluqan akhlaknya. Jadi kita melihat orang itu beriman bagus atau tidaknya, bagaimana akhlak dia kepada manusia, bagaimana berbicaranya dengan mereka, bagaimana mereka kalau bicara suka menyinggung perasaan atau tidak, ketika berbicara mengejek, menyakiti perasaan orang dan seterusnya. Nah, kalau dalam berbicara mereka itu seenaknya, ya sehingga tidak peduli dengan perasaan orang, berarti akhlaknya buruk dan berarti imannya itu tidak sempurna. Begitu juga dengan perbuatan. Nah, jadi ketika dia punya teman, tetangga atau kerabat membutuhkan bantuan, dia tidak peduli dia, ya karena perbuatannya itu ya seperti itu, ya orang yang tidak peduli kepada orang lain, berarti akhlaknya juga tidak baik dan berarti imannya juga tidak sempurna. Nah, kemudian Rasulullah menegaskan lagi dengan kalimat wa khiyarukum linisaikum, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istri-istri kalian. Nah, ditegaskan lagi, ya bukan hanya kepada orang, yang nggak usah jauh-jauh, yang dekat saja dengan istri misalnya. Dikatakan seorang suami itu dikatakan yang paling baik adalah bagaimana sikapnya kepada istrinya. Kalau dia sangat berbuat baik, sangat baik sikapnya kepada istrinya, berarti dia adalah suami yang terbaik. Karena apa? Karena banyak orang-orang itu bersikap baik kepada orang lain, tetapi dia tidak peduli dengan perasaan istrinya, dia tidak peduli dengan kesehatan istrinya, dia tidak peduli dengan penampilan istrinya dan yang lain-lainnya. Ya banyak orang begitu, lebih memperhatikan orang daripada istrinya dan keluarganya sendiri. Makanya Rasulullah memuji orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istri-istrinya. Nah, contoh yang lain adalah bagaimana seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan begini, sesungguhnya aku suka berhias kepada istriku, ya sebagaimana juga ia suka berhias kepadaku. Ya, jadi Ibnu Abbas suka berhias, ya berpakaian yang rapi, harum misalnya, ya kepada istrinya. Karena apa? Karena Ibnu Abbas senang kalau istrinya itu seperti itu, ketemu dengan dia memakai harum-haruman, jadi betah berlama-lama dengan istrinya. Begitu juga penampilannya. Jangan kalau kepada orang penampilannya bagus, ya necis misalnya, tapi kepada istrinya tidak. Ya, jangan salahkan kalau nanti juga istrinya itu kepada orang lain berpenampilan rapi, tetapi untuk menemani dia berpakaian ya, acak-acakan. Ya, jadi sebagaimana kita juga ingin istri kita berhias kepada kita, seharusnya seperti itulah kita kepada istri kita. Jadi dari di atas memperingatkan ya kepada kaum suami ya untuk selalu mempergauli istri-istri mereka itu dengan baik, berbicara dengan lemah lembut dan santun, memandangnya dengan penuh rasa kasih sayang, tersenyum kepada istri itu dengan penuh rasa cinta, membantu berbagai macam pekerjaannya tentu dengan semampunya, merutinkan komunikasi dengannya, misalnya menanyakan bagaimana kabar dia hari ini, bagaimana dia dengan pekerjaan, bagaimana dengan anak-anak dan seterusnya. Ya, terimalah masukan-masukan dari istri itu. Dia berikan solusi, berikan nasihat, atau cukup mendengarkan apa yang dia ucapkan oleh istri. Nah, biasakan komunikasi. Begitu juga berusaha memenuhi segala kebutuhannya sesuai dengan kemampuannya, memberikan perhatian, ya meskipun tanpa diminta olehnya. Biasakan kita kalau kita ya pergi misalnya sehari ya apalagi zaman sekarang ya ada dibantu oleh proses dunia, kita punya HP, tanya kabarnya gimana, udah makan atau belum. Jangan kalau ke orang kita dikit-dikit nanya kabarnya, tanya udah makan apa belum, udah sholat apa belum, tapi istri sendiri nggak pernah ditanya, anak-anak nggak pernah ditanya. Ya dahulukan istri, ibda binafsik summa biman ta'ul. Ya, mulai dengan diri sendiri, kemudian kepada orang-orang yang menjadi tanggungan, yaitu istrinya. Perhatikan kebutuhan istri, tanyakan kondisi dan keadaannya. Jangan orang lain ditanya, tapi istrinya tidak. Kemudian berhias dan berharum-haruman untuknya. Kemudian menggaulinya, menjimaknya untuk kebutuhan dia sebagai suami dan juga untuk kebutuhan istrinya.
Karena di dalam hubungan suami istri itu banyak sekali faidahnya. Juga mengajak bersenda gurau dengannya, mengajak bersilaturahmi kepada keluarganya, ya kepada keluarga dia, keluarga suami, dan juga kepada keluarga istrinya, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu dalam rangka berbuat baik kepada sang istri. Ya, kita ini ketika beristri harus betul-betul menyatakan bahwa kita punya istri. Jangan kita punya istri tapi kita nggak peduli. Kita datang ke dia kalau ada hajat aja, ya. Tapi setelah itu kita abaikan lagi. Nah, itu tidak boleh, ya. Berarti kita nih akhlak kita masih kurang. Semua itu dilakukan dalam rangka mempererat hubungan mereka berdua, menambah keharmonisan berumah tangga, dan juga karena Nabi SAW telah memuji pelakunya sebagai orang yang terbaik akhlaknya. Itu yang penting, ya. Jadi kalau kita mampu seperti itu, bukan hanya sekedar mempererat hubungan kita dengan pasangan kita, bukan sekedar menambah sekedar keharmonisan berumah tangga, karena yang penting adalah Rasulullah telah memuji, ia telah menyanjung orang tersebut atau orang yang melakukannya dengan orang yang terbaik akhlaknya. Jika suami ingin bertambah dekat dan dicintai oleh istri tercintanya itu, maka adalah ia berusaha dengan kuat untuk memenuhi hak-hak istri. Karena istri itu mempunyai hak atasnya, sebagaimana dirinya, matanya, tubuh, dan juga tamunya juga memiliki hak atasnya. Jadi tiap-tiap sesuatu itu ada haknya, dan kita wajib memenuhi hak itu pada tempatnya. Misalnya dalam satu riwayat dari Abu Juhaifah bahwasanya Rasulullah SAW telah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Jadi ketika dulu masa hijrahnya Rasulullah dan para sahabat ke kota Madinah, nah begitu datangnya orang-orang muhajirin ke Madinah bertemu dengan orang-orang Ansor, lalu Rasulullah mempersaudarakan mereka. Nah, salah satu sahabat yang dipersaudarakan adalah Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Ya, jadi Rasulullah telah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Ia berkata, yaitu Abu Juhaifah, suatu saat Salman datang kepada Abu Darda untuk mengunjunginya. Lalu ia menjumpai Ummu Darda, yaitu istrinya Abu Darda, dalam keadaan berpakaian lusuh, ya. Kemudian Salman bertanya, "Bagaimana keadaanmu hari ini, wahai Ummu Darda?" Ia menjawab, "Saudaramu itu, yaitu yaitu Abu Darda, lebih suka berdiri sholat malam, kemudian puasa pada siang hari, dan seakan ia tidak menginginkan, tidak menghendaki kehidupan dunia sedikit pun." Lalu Abu Darda datang. Ya, jadi beberapa lama kemudian datanglah Abu Darda dan menemui ya Salman yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah kepadanya. Kemudian menyambutnya, yaitu Abu Darda, kemudian menghidangkan makanan kepadanya. Salman berkata kepada Abu Darda, "Ayo makanlah juga." Ia menjawab, yaitu Abu Darda mengatakan, "Aku sedang puasa." Ya, jadi apa yang dikatakan oleh Ummu Darda tentang Abu Darda bahwa suka puasa di siang hari benar. Kemudian Salman berkata, "Aku bersumpah agar engkau berbuka dari puasamu. Aku tidak akan makan sehingga engkau mau makan." Ya, Abu Darda melihat kondisi begitu, ya gimana? Dia kalau nggak makan, Salman saudaranya nggak makan. Akhirnya dia pun ikut makan. Kemudian Salman menginap di rumahnya, yaitu di rumah Abu Darda. Ketika waktu malam, Abu Darda bangun ingin menegakkan sholat malam. Lalu kemudian Salman mencegahnya. Jadi sudah belum waktu sholat malam, udah bangun duluan Abu Darda. Dan kemudian Salman mencegahnya seraya mengatakan, "Ya Abu Darda, inna li jasadika 'alaika haqqan, wa li rabbika 'alaika haqqan, wa li ahlika 'alaika haqqan, sum wa aftir, wa sholli wa ati ahlaka, wa a'ti kulladhi haqqin haqqahu." Wahai Abu Darda, sesungguhnya jasadmu itu mempunyai hak atasmu, yaitu beristirahat. Rabbmu juga mempunyai hak atasmu, boleh kamu sholat malam. Tamumu pun ya juga ada hak atasmu. Kemudian istrimu pun mempunyai hak atasmu untuk digauli. Sekarang berpuasalah dan berbukalah. Sholatlah, datangilah, jimaklah, gaulilah istrimu, dan berikan haknya pada setiap yang memiliki haknya. Ketika mendekati permulaan pagi, ya, jadi Salman kemudian tidak jadi bangun, kemudian dia istirahat lagi. Kemudian ketika mendekati permulaan pagi, ya kira-kira sepertiga malam yang terakhir, Salman berkata, "Sekarang bangunlah engkau untuk sholat, jika engkau mau." Lalu Abu Juhaifah berkata, melanjutkan ceritanya, lalu keduanya pun bangun, berwudu dan sholat. Sholat berjamaah berdua, sholat malam. Kemudian setelah itu menuju sholat subuh.
Kemudian setelah itu Abu Darda memberitakan kepada Rasulullah tentang apa yang diperintahkan, tentang apa yang dikatakan Salman kepadanya. Jadi pagi-pagi itu Abu Darda mengadu kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan oleh Salman kepada dirinya. Maka Rasul bersabda, "Wahai Abu Darda, sesungguhnya pada jasadmu itu ada hak atasmu." Ya, artinya kamu butuh istirahat, butuh tidur. Nah, semua itu seperti apa yang dikatakan oleh Salman. Kemudian dalam berita yang lain, Nabi mengatakan, "Sodaqah Salman." Salman benar. Jadi apa yang dikatakan Salman itu benar. Ya, dan akhirnya Abu Darda dia. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmizi. Kemudian lagi dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya. Kata Nabi kepada Abdullah bin Amr atau Ibnu Amr, "Wahai Abdullah, telah dikabarkan kepadaku bahwasanya engkau suka berpuasa di siang hari dan suka menegakkan sholat di malam hari." Aku menjawab, yaitu Abdullah bin Amr menjawab, "Iya betul ya Rasulullah." Beliau berkata kepadaku, "Fala taf'al." Wahai Ibnu Amr, jangan engkau berbuat seperti itu. Ya, tetapi sum wa aftir, berpuasalah dan berbukalah. Wakum wanam, bangunlah engkau waktu malam, sholatlah maksudnya, dan tidurlah. Kenapa? Fa inna li jasadika alaika haqqan, karena sesungguhnya pada jasadmu itu ada hak atasmu. Wa inna li ainika alaika haqqan, karena pada matamu pun ada hak atasmu. Wa inna li zaujika alaika haqqan, dan karena sesungguhnya pada istrimu pun ada hak atasmu. Wa inna li zaurika alaika haqqan, dan juga pada tamumu pun ada hak atasmu. Jadi hadis di sana, hadis yang baru disebutkan juga hampir sama dengan hadis yang dari Abu Darda dan Salman tadi. Dikatakan wa inna li zaujika alaika haqqan, dan pada istrimu juga ada hak. Hak apa? Dipergauli. Ya, ada hak untuk diperlakukan dengan baik. Diberikan hak apa? Untuk menggaulinya. Kemudian lagi dikisahkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW pernah mengutus kepada Utsman bin Maz'un. Lalu ia mendatangi beliau. Jadi maksudnya Nabi menyuruh kepada sahabat untuk memanggil Utsman bin Maz'un radhiyallahu an. Lalu kemudian Utsman datang kepada beliau. Maka beliau bertanya, "Wahai Utsman, apakah engkau membenci sunnahku?" Kemudian Utsman menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, bahkan sunnahmu lah yang selama ini aku cari." Kemudian beliau bersabda, "Fa inni anamu wa usolli wa asumu wa uftir wa ankihun nisa fatakillah ya Utsman, fa inna li ahlika alaika haqqan wa inna li dhaifika alaika haqqan wa inna li nafsika alaika haqqan fasum wa aftir wa sholli wa nam." Nah, kemudian kata Rasulullah, "Maka sesungguhnya aku," kata Rasulullah nih, "aku juga sholat malam, dan aku juga tidur, aku puasa, aku juga berbuka, maksud tidak berpuasa, dan aku pun menikahi wanita-wanita. Maka sebab itu bertakwalah engkau kepada Allah. Sesungguhnya pada istrimu itu ada hak, pada tamumu juga ada hak, dan pada dirimu juga ada hak. Maka berpuasalah dan berbukalah, sholatlah dan tidurlah." Ini yang bersama dengan hadis di atas. Nah, nanti apa yang menyebabkan Nabi memanggil Utsman bin Maz'un? Kemudian dalam berita yang lain, setelah Rasulullah SAW mendengar pengaduan dari istrinya, ya ternyata Rasul memanggil Utsman itu karena dia pernah mendengar pengaduan dari istrinya, ya, dan istri Nabi pun Aisyah ini mendengar pengaduan dari Khuwailah. Khuwailah itu adalah istrinya Utsman bin Maz'un. Jadi dalam riwayat yang lain, setelah Rasulullah mendengar pengaduan dari istrinya Aisyah radhiyallahu anha akan kehidupan Khuwailah binti Hakim bin Umayyah bin Harisah, yaitu istrinya Utsman bin Maz'un, Aisyah menceritakan bahwa Khuwailah adalah seorang istri layaknya wanita lain. Hanya saja suaminya itu suka berpuasa di siang hari dan sholat di waktu malam. Ia seakan wanita yang tidak memiliki suami. Dibilang punya suami, tapi dia nggak diapa-apain. Ya, siang dianggurin, malam juga dianggurin. Ya, karena suaminya siang berpuasa, malam sholat. Makanya dia punya suami seakan-akan tidak bersuami. Maka ia pun mulai mengabaikan dirinya dan tidak lagi mementingkan dirinya. Ya, karena itulah kemudian dia tidak mengurus dirinya. Ya, mungkin nggak pernah mandi barangkali, atau mandinya jarang, tidak berharum-haruman, pakainya pun mungkin barangkali lecak dan seterusnya. Ya, karena suaminya tidak membutuhkan dirinya, maka dia juga tidak mementingkan dirinya lagi. Maka sebab itu
Ya Rasul kemudian memanggil Utsman bin Maz'un dan bersabda sebagaimana hadis di atas tadi. Ia menasihati, apakah engkau itu tidak suka dengan sunnahku? Nah, ternyata tidak demikian ya. Bahkan sunnahmu loh yang aku cari. Nah, kemudian Rasul menasihati Utsman bin Maz'un, ya, di antaranya adalah pada istrimu itu ada hak. Begitu juga jika seorang lelaki muslim memiliki istri lebih dari satu, ya lantaran berta'adud atau istilahnya berpoligami. Adalah ia berusaha dengan maksimal dan optimal untuk selalu berbuat adil kepada mereka. Itu maksudnya adil di dalam waktu bergilir, ya waktu menginap bersama istrinya itu. Sekian hari, semua tergantung daripada aturan yang dibuat oleh mereka. Kemudian juga memberi pakaian dan makanan sesuai dengan kebutuhan. Karena tiap-tiap orang bisa jadi berbeda tergantung jumlah anak dan jumlah kebutuhannya. Kemudian juga dalam masalah makanan, dalam masalah hubungan suami istri, jima misalnya juga harus ya ditunaikan. Ya, jadi jangan hanya kepada yang kedua, yang pertama tidak misalnya. Ya kecuali kalau ada kerelaan dari masing-masing mereka. Kemudian juga perhatian dan selainnya. Jadi harus berlaku adil dengan maksimal dan optimal. Kecuali yang susah ada rasa cinta yang tumbuh di dalam hati. Karena pada fitrahnya setiap manusia itu niscaya sulit untuk meletakkan rasa cinta dengan kadar yang sama kepada orang-orang yang dicintainya. Ya karena fitrah kita manusia. Ya walaupun kita mencintai beberapa orang, ya pasti ada salah satu di antara mereka yang ya ada dilebihkan oleh kita cintanya. Sebagaimana juga ini alami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keadaan hatinya lebih condong kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, dan di atas Aisyah itu Rasulullah lebih condong kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya itu adalah wajar. Jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu, lalu dia lebih cinta kepada si A daripada si B, wajar. Yang penting kewajiban dia atau hak istri ditunaikan dengan yang adil, seadil-adilnya, sebatas kemampuan dia. Tapi harus optimal, harus maksimal dalam hal memenuhi kebutuhan hak daripada istri-istrinya. Namun dalam hal ini ia tidak boleh terlalu condong dalam perkara-perkara di atas kepada salah seorang istrinya, sebab hal itu akan mendatangkan keburukan kepadanya kelak pada hari kiamat. Hati-hati tuh. Jadi kalau seorang punya istri lebih dari satu, kemudian dia lebih condong, kelihatan betul dalam sikapnya, dalam ucapannya. Jadi kalau kepada yang masih muda misalnya dia lemah lembut, kepada istrinya dia ketus misalnya, ya hati-hati. Begitu dalam pemberian nafkah, ya dan seterusnya. Kalau dia condong kepada satu, hati-hati. Karena kelak akan mendatangkan keburukan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya kemudian juga Ibnu Majah dan yang lain-lainnya, kata Rasulullah, man kana lahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa shikkuhu ma'il. Jadi barang siapa atau siapa saja yang memiliki dua orang istri, lalu ia condong kepada salah satunya, ya kepada salah satu di antara keduanya atau ketiganya atau keempatnya, pokoknya begitulah ya, mungkin lebih dari satu, maka ya dia akan datang pada hari kiamat nanti dalam kondisi lambungnya ya dalam keadaan miring. Ya, jadi orang itu pincang ya karena keberatan lambung ya. Ya wallahu alam. Seperti itulah ancaman. Jadi berhati-hati bagi orang-orang yang memiliki lebih daripada satu orang istri. Ya, hendaklah dia memperlakukan itu dengan seadil-adilnya. Ya mungkin kalau rasa cinta sebagaimana tadi dijelaskan, ya sulit. Ya kita menempatkan sama itu sulit. Karena cinta itu adalah masalah hati. Tapi dalam masalah yang lain, masalah gilir, masalah makanan, pakaian, perhatian, harus sama. Ya mudah-mudahanlah bagi mereka yang sudah mampu melakukan itu, hendaklah memperbaiki sikap kepada istri-istrinya dan kemudian memperlakukan mereka dengan cara yang adil dan semaksimal mungkin dan juga seoptimal mungkin untuk menunaikan hak-hak istrinya itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang adil. Kemudian juga di antara kita berbuat baik, berlaku baik, berakhlak baik kepada istri adalah membiasakan diri untuk bersenda gurau, bercanda dengan istri. Jangan kepada istri itu kita ya misalnya kaku, kita kepada istri itu misalnya ya masa bodoh. Tapi kalau kepada orang kita sering dan suka bersenda gurau. Di antara istri adalah diperlakukan dengan lemah lembut dan mendapatkan perhatian dari suaminya. Setelah hampir seharian berkutat
dengan pekerjaan rumah, dari membersihkan rumah misalnya, dari menyapu, mengepel, bebenah rumah, dari keadaan rumah yang selalu berantakan, ya, selalu kotor, ya, karena mungkin masih ada anak yang masih kecil, atau juga mencuci peralatan dapur, piring, gelas yang kotor itu setelah dipakai, juga mencuci pakaian, menjemur, menyetrika, kemudian juga belanja, ya, memasak, menyiapkan makanan untuk seluruh anggota rumah, juga mengurus anak-anaknya yang masih kecil. Maka kadang-kadang, dan memang itu yang dibutuhkan adalah seorang istri butuh istirahat dan keadaan yang dapat menenteramkan hati dan jiwanya. Coba udah capek, suami datang marah-marah, nyuruh ini nyuruh itu, nah, maka itu membawa ya ketidaktentraman jiwa dan hatinya. Yang udah capek ditambah lagi pegel ngeliat kelakuan suaminya, ya, maka ini adalah merupakan sikap yang tidak baik. Jika suami tidak mengerti akan keadaan tersebut, maka boleh jadi istri akan sangat kepayahan, tambah menderita dan tertekan. Lalu pada akhirnya boleh jadi bisa jatuh sakit, ya, karena capek dari pekerjaan di rumah, capek dimarahin, disuruh-suruh suami yang tidak mengerti kondisi daripada istrinya. Jelas hal ini akan merepotkan banyak orang. Apakah misalnya berupa nanti rumah jadi tambah berantakan, anak tidak terurus, cucian menumpuk, makanan tidak tersedia, dan lain sebagainya. Atau bahkan jika ia sangat tertekan dan juga tidak menerima keadaannya tersebut, ya akan memicu perselisihan. Ya, dia ngelawan, nanti berontak, ya, akhirnya terjadilah perselisihan, pertengkaran, dan ketidakharmonisan yang ujung-ujungnya bisa jadi kepada perceraian, nauzubillah. Nah itu, ya, karena kadang-kadang ada banyak jumpai suami yang mau menang sendiri, maunya diperhatiin tapi tidak memperhatikan istrinya. Oleh sebab itulah, hendaknya seorang suami tidak boleh membebani pekerjaan yang tidak disanggupi oleh istrinya. Dengan cara apa? Misalnya dengan cara membantu pekerjaan yang sulit dikerjakan oleh istrinya itu. Atau ada pula ia membuat istrinya merasa nyaman dan tentram dengan cara menyisihkan waktu berduaan, bersenda gurau, ya, bercanda lah, membuat istrinya rileks misalnya. Atau juga kalau ada rezeki, ajak rekreasi ke tempat-tempat yang tidak mengandung maksiat, ajak bersenda gurau, bercanda ria, ajak juga wisata kuliner, ya, walaupun cuma hanya makan bakso misalnya, ya, penting menyenangkan istri, ya. Jadi dia yang tadinya kecapean, ya, dengan kita hibur, dia menjadi tenang dan tentram kembali. Nah, ini sebagaimana pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahidin yubadiruni wa ubadiruhu hatta yaqul da'ili wa aqulu ana da'li. Qala Suwaid yubadiruni wa ubadiruhu fa aqulu da'li. Aku pernah mandi bersama-sama Rasulullah SAW dari satu bejana. Beliau mendahuluku dan aku pun mendahulinya. Sehingga beliau berkata, sisakan air ini untukku, dan aku pun berkata, sisakan juga untukku. Berkata Suwaid yang meriwayatkan hadis ini, beliau mendahuluiku dan aku pun mendahuluinya. Lalu aku berkata, sisakan untukku, sisakan untukku. Nah, ini contoh Rasulullah, ya, mengajak istrinya bersenda gurau, bercanda, walaupun hanya dengan mandi bersama, berebut air, ya. Nah, itu adalah untuk menambah kedekatan, menambah keharmonisan, menambah keakraban dengan pasangan, ya. Jadi sederhana sebetulnya, ya, kita menyenangkan istri dengan cara begitu, ya. Atau apalagi yang lain, atau contoh yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia pernah pergi bersama-sama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Sedangkan waktu sedang diajaknya itu, yaitu Aisyah masih gadis. Aisyah berkata, waktu itu aku belum berdaging atau aku masih kurus dan tidak gemuk. Nabi bersabda kepada para sahabat yang menyertainya, kata Nabi kepada mereka, majulah kalian mendahulu, kalian berangkat aja duluan, pergi duluan. Lalu mereka pun maju mendahului beliau. Kemudian beliau berkata kepadaku, yaitu kepada Aisyah, kemarilah, aku akan berlomba lari denganmu. Lalu aku pun berlomba dengannya dan mendahulunya dengan kedua kakiku. Nah, itu wajar lah kalau Aisyah menang, karena Aisyah masih kurus, ya, masih gesit, ya, apalagi masih masih gadis lah, katakan begitu. Dah, kemudian selang beberapa lama kemudian, ya, setelah beberapa lama aku pergi lagi dalam suatu perjalanan bersama beliau. Beliau berkata lagi kepada para sahabat, majulah kalian mendahuluku. Seperti pertama, nyuruh para sahabat untuk pergi duluan. Kemudian beliau berkata lagi kepadaku, kemarilah, aku akan berlomba lari denganmu. Sedangkan aku waktu itu telah melupakan kejadian dulu, yaitu yang menang lomba dengan Rasulullah.
dan sekarang aku sudah berdaging dan gemuk. Aku berkata, bagaimana aku akan berlomba denganmu, wahai Rasulullah, sedangkan aku sekarang dalam kondisi seperti ini. Beliau bersabda, pokoknya engkau harus melakukannya. Lalu aku pun berlomba dengannya, dan beliau mendahuluku lalu tertawa. Jadi pada waktu yang kedua, Rasulullah menang lomba lari dengan istrinya itu. Lalu beliau berkata, hadihi bitil kasabaqah. Yang ini untuk membayar perlombaan yang dulu. Jadi kita draw gitu. Nah, di sini dilihatkan oleh Imam Al-Humaydi, Abu Daud dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Itu contoh Rasulullah yang menghibur, bersenda gurau, bercanda dengan Aisyah itu ya dengan cara berlomba lari. Atau juga Rasulullah pernah juga mengajak atau membolehkan istrinya untuk melihat di masjid itu ada orang sedang berlatih dia panah misalnya, dan Aisyah waktu itu menempelkan wajahnya itu di pipi Rasulullah dari belakang misalnya. Itu banyak contoh-contoh yang membuat seorang istri itu merasa diperhatikan, merasa dibutuhkan. Nah, itulah yang harus kita lakukan kepada istri kita. Kemudian juga ada satu riwayat dari Atha bin Abi Robah berkata, aku pernah melihat Jabir bin Abdullah dan Jabir bin Umair al-Ansori yang belajar memanah. Salah seorang dari mereka merasa jenuh lalu duduk. Berkatalah salah seorangnya berkata kepada kawannya tersebut, ya entah itu Jabir atau Jabir bin Abdullah atau Jabir bin Umair, apakah engkau telah merasa malas? Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasul bersabda, kullu syai'in laisa min dzikrillah azza wajal fahuwa lagwun walahun awsahun illa arba'a khisalin masyur rajul bainal ghurdain wa ta'dibuhu farasahu wa mula'abatuhu ahlahu wa ta'allumus sibahah. Nah, segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada menyebut nama Allah Azza wa Jal adalah sia-sia. Nggak ada nilai di sisi Allah. Juga senda gurau dan cuma kelalaian biasa. Kecuali 4 perkara yang kalau keempat ini dilakukan, walaupun tidak menyebut nama Allah, dia akan dihitung kebaikan oleh Allah. Apa itu? Yang pertama adalah seseorang menetapkan sasaran. Yaitu maksudnya belajar memanah, belajar melempar pisau, atau sekarang menembak misalnya. Atau juga dia melatih kudanya. Dia belajar berkuda. Ya supaya mahir, nanti kondisi dibutuhkan dia akan bermanfaat itu melatih kuda itu. Kemudian yang ketiga adalah bersenda gurau dengan istrinya, bercanda dengan istrinya, tertawa dengan istrinya, dan belajar berenang. Ya, jadi di antara 4 yang kelihatan ini ya sia-sia karena tidak menyebut nama Allah, tapi menjadi bernilai di sisi Allah. Salah satunya adalah yaitu bersenda gurau dengan istri. Ya, jadi yang kita pikir kita bercanda dengan istri, membuat istri tertawa, membuat istri itu misalnya katakanlah berbahagia dengan senda gurau kita, dengan canda kita, itu ada nilai di sisi Allah. Walaupun di situ kita tidak menyebut nama Allah. Jadi di sini ya Rasulullah mengingatkan bahwa di antara faidah menikah adalah engkau dapat bermain-main bersenda gurau dengan dia, dan dia pun begitu. Engkau dapat membuat dia tertawa, dan dia pun dapat membuat engkau tertawa. Nah, itulah faedah. Jadi kita berkeluarga itu jangan hanya sekedar batas kebutuhan sehari begitu, tanpa ada senda gurau, tanpa ada keinginan membuat pasangan kita tertawa. Sebagaimana kita juga ingin dia itu bisa membuat kita tertawa. Kemudian juga dalam satu hadis lagi dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an berkata, Nabi SAW pernah bersabda kepadaku gini, la tahkiruna minal ma'ruf say'an walau talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah engkau memandang remeh, janganlah engkau memandang enteng perbuatan baik sedikit pun, meskipun hanya sekedar menjumpai saudaramu dengan wajah yang ceria. Itu. Jadi kita jangan anggap enteng, cuma segitu. Jangan. Walaupun kita ini berbuat baiknya itu dengan cara ketemu dengan kawan kita, bertemu dengan saudara kita, bertemu dengan orang, wajah kita ceria, bukan kecut atau masam atau ketus, jangan. Itu adalah merupakan kebaikan. Kalau kepada orang lain saja kita harus menampakkan wajah yang ceria, ya wajah yang cerah, maka bagaimana kepada istri tercinta? Ya, tapi ya gitu umumnya kita. Kalau ketemu orang itu wajah kita dibuat senyum, dibuat ceria. Tapi kalau ketemu istri muka cemberut. Ya itulah ya. Jadi menampakkan wajah yang ceria penuh kerinduan kepadanya. Ya, jadi hendaklah kita menampakkan wajah yang ceria kepada istri kita itu dengan penuh kerinduan. Senyum selalu menghias wajah di saat bertatap muka dengannya, menatap wajahnya dengan rasa kasih dan cinta, menguraikan kalimat berbicara kepadanya dengan kelembutan bahasa, bersenda gurau dan bertegur canda dengan kata,
dengan mata, dan segenap anggota tubuh yang tidak terkandung dosa, maka semuanya itu akan melahirkan banyak faedah kepada keduanya. Ya, kalau kita banyak berinteraksi ya dengan pasangan kita dengan baik, ya kalau berbicara itu yang santun, yang lembut, yang membuat istri kita nyaman berada di sisi kita, sebagaimana kita juga ingin begitu dia kepada kita. Ya kalau memandang juga, pandanglah istri kita dengan penuh kerinduan, dengan penuh dengan penuh kasih sayang, sebagaimana kita juga ingin dia seperti itu kepada kita. Jadi kalau ketemu itu kayak orang udah lama nggak ketemu misalnya, ya begitu juga uraikan kalimat atau kata-kata dengan bahasa-bahasa yang lembut, rendah, ya tidak menyakiti, tidak membuat tersinggung, ya dan seterusnya. Nah, insya Allah kalau itu kita tunaikan kepada istri kita dan juga istri kita itu kepada kita seperti itu, banyak melahirkan faidah bagi kita. Itu ya seperti itulah. Ya walaupun sering kita jumpai, dia masih banyak ya orang-orang kepada orang lain bisa bersikap baik, bisa menemui itu dengan perasaan kangen atau rindu, tapi kepada istri ya biasa aja. Bahkan kayak orang yang nggak ada perasaan rindu sama sekali. Ya jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita ingin memiliki akhlak yang baik, dahulukan kepada istri kita, bersikap baiklah kepadanya. Nah, maka dengan hal-hal tersebut tadi, bahwa kita harus bersikap baik kepada istri kita, bagaimana mungkin dibenarkan jika seorang suami itu hanya dapat membentak, menghardik, menghina, mencela, dan merendahkan istrinya? Coba ya, ada suami-suami yang begitu ya, karena akhlaknya kurang, agamanya ya sekali sangat rendah pemahamannya. Jadi begitulah, jadi istri dimiliki, dinikahi itu untuk dimarahin, untuk disuruh-suruh, untuk dibentak-bentak. Nah, ada yang seperti itu. Nauzubillah, jauhi sikap-sikap seperti ini. Nah, bahkan sampai ada yang melakukan tindakan kekerasan, misalnya berupa menampar wajah, menendang perut, memukul bagian vital tubuh ya, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita jumpai. Ya banyak berita-berita kriminal begitulah terkadang kita jumpai sebahagian lelaki sikapnya kepada istri mereka itu. Nauzubillah. Nah, jauhilah itu. Ya. Maka semua perilaku tersebut bukanlah mencerminkan dirinya sebagai muslim yang baik dan berakhlak mulia. Hendaklah setiap suami itu berusaha untuk introspeksi diri, muhasabah diri, kemudian memperbaiki dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki sikapnya kepada pasangan hidupnya masing-masing dengan sebaik-baiknya. Ya, introspeksilah diri kita. Jangan ngaku sebagai hamba Allah yang baik. Jangan merasa hebat ibadah kita. Jangan merasa akhlak kita paling mulia kalau sikap kita kepada istri kita itu tidak baik. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini bisa memberikan faedah lah kepada kita semua untuk mengintrospeksi diri, ya, dan kemudian berusaha untuk memperbaiki diri kita kepada istri kita masing-masing. Mudah-mudahan ya sebagaimana yang kita inginkan adalah istri kita bersikap baik kepada kita, hendaklah kita juga bersikap baik dan kemudian berusaha untuk semakin baik kepada istri kita, sehingga kita memiliki nanti akhlak yang mulia sebagaimana telah dipuji dan disanjung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ya barusan ini berfaedah untukku, juga untuk anak laki-laki nanti kalau mereka sudah menikah, juga untuk menantu-menantuku, untuk bersikap baik kepada anak-anakku atau istri-istri mereka, dan juga yang penting adalah untuk kita seluruh daripada kaum muslimin, kalau ingin membina rumah tangga penuh barokah, ya penuh dengan rahmat, mendapatkan keridhaan dari Allah, perbaiki hubungan masing-masing ya kepada pasangan masing-masing, hendaklah saling menunaikan hak pasangannya atau melakukan kewajiban kepada pasangannya masing-masing. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat memberikan faedah insyaallah, dan diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك